Selamat malam, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, damai di hati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah. Di malam ini merupakan ibadah kolom. Mari diundang berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita tabiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami, di malam hari ini kami menaikkan syukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Di malam ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Karena itu bermohonlah kami kepadamu Bapa, berkenanlah Engkau memberkati persekutuan kami di malam ini. Sambil kami memohon kepadamu, Engkau berkenan melihat kehidupan kami dengan apa yang kami lakukan setiap hari. Kami pun menyadari bahwa apa yang kami lakukan seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Dalam kami berinteraksi satu dengan yang lain, seringkali kami hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Kami kurang peduli dengan sesama kami. Kami sulit untuk menjadi sahabat yang benar-benar menaruh cinta kasih sebagaimana yang sudah Engkau lakukan bagi kami umat-Mu. Dengan penuh kerendahan hati, kami bermohon kepadamu Bapa, ampuni dan kasihani kami. Jadikan kami pribadi-pribadi
yang boleh menjadi teladan bagi sesama kami. Hidup kami boleh menjadi berkat yang indah di tengah kami menjalani kehidupan ini. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita melakukan NKB nomor 14. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya, bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah, berilah roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Saat ini Bapa, kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenan Engkau memberkati kami, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja lewat pikiran, perasaan kami untuk mengerti firman di saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15, dibaca ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17.
Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayat 17 berkata begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian bacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, sehingga kita boleh beribadah bersama dengan keluarga kita. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema ibadah sepanjang minggu yang berjalan ini menjadi sahabat. Berarti mengarah kepada sifat kasih yang memang harus dimiliki. Sebagai sahabat, berarti ada hubungan yang erat, hubungan yang akrab antara dua atau beberapa orang. Saudara-saudara, gambaran sahabat sering dijumpai di kalangan orang muda, di mana pada masa-masa itu mereka dalam mencari jati diri dan lebih khusus siapa yang layak berteman dengannya. Tentunya yang sering terjadi persahabatan terjalin karena ada sesuatu yang lebih atau keunggulan dalam diri seseorang. Contohnya, persahabatan itu terjalin karena
ada uang, punya kekayaan, dan lain sebagainya. Lewat bacaan sepanjang minggu yang berjalan ini, maka kita disodorkan dengan kata kasih. Dalam kata kerjanya, yaitu mengasihi. Nah, dalam Injil Yohanes, di sini menekankan kemesiasan dari Yesus adalah penyataan Allah sendiri. Yesus diutus ke dalam dunia untuk berkarya sesuai dengan kehendak Bapanya. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia, maka sosok Yesus yang diungkapkan lewat karya, mujizat, serta pengajaran-pengajarannya. Jadi sebagai penyataan dan sekaligus utusan Allah, maka ia berkarya lewat mujizat serta pengajaran-pengajarannya dalam dunia ini. Nah, bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya, tidak asing lagi, bahkan melekat dalam diri kita, bahwa Yesus itu memiliki sifat pengasih. Dalam Alkitab diungkapkan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ya memang benar, Ia adalah kasih. Segala sesuatu tindakan dan pengajarannya dicerminkan lewat tindakan yang mengasihi. Dalam konteks bacaan kita saat ini dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 17, dikatakan bahwa Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dengan kasih dan cintanya. Nah, saudara, kita mengingat peristiwa sengsara Yesus lewat Via Dolorosa. Dia disalibkan, mati dan bangkit karena untuk menebus dosa umat manusia yang dikasihinya. Nah, luar biasa bagaimana pengorbanan Yesus. Bahkan dikatakan Dia memberikan nyawanya untuk seluruh ciptaannya. Dan walaupun itu merupakan misi Allah yang dinyatakan lewat anaknya Yesus Kristus sendiri, tidak ada kata negosiasi ketika Dia harus menderita pada saat itu. Dalam ayat 15 mencerminkan bagaimana Yesus hidup, Dia tanpa memandang status. Karena itu Dia hidup bergaul dengan semua orang. Yesus tidak melihat, tidak memandang harta, tidak memandang kekayaan dan jabatan, serta segala sesuatu lainnya. Karena itu Dia katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat.
Sebab aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Nah, inilah yang mau Yesus ajarkan kepada kita semua, yaitu tentang kasih. Bagaimana kita mengaplikasikan karya Allah dalam kehidupan kita. Yesus mau agar ketika kita mengetahui segala sesuatu lewat dirinya dan kehendaknya, maka ada tindakan lanjut atau perbuatan nyata sebagai respons bagaimana kita mengasihi Allah. Pergi dan menghasilkan buah. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari kasih yang Yesus ajarkan kepada kita semua, mari kita mampu merefleksi dalam kehidupan. Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah kita mampu menghadirkan kasih Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita menghadirkan sukacita sebagai sahabat bagi sesama kita? Dalam kehidupan berjamaat, Yesus ingin untuk menerapkan kasih ini dalam setiap pelayanan. Bagaimana pemberian diri dalam pelayanan dengan segenap hati sebagai respons atas kasih Allah itu. Di tengah hidup bermasyarakat, di tengah situasi pandemi COVID-19, mari kita saling menguatkan. Kita saling mengingatkan. Tapi juga saling mendoakan. Supaya kita boleh terhindar dari wabah virus ini. Warta kasih Allah harus nampak dalam kehidupan kita. Kita mampu memberikan sukacita. Bukan hanya mampu berucap, tetapi kita mampu lakukan dalam hidup. Kita mampu menjadi sahabat yang rendah hati, sahabat yang benar-benar mengasihi, serta sahabat yang benar-benar boleh menjadi berkat. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, tetapi dalam situasi apapun. Tuhan pasti menolong kita. Sehingga kita mampu untuk melakukan semua ini di tengah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan, dan sementara kita memberi, mari kita melakukan NKB nomor 167. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat.
melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar lewat ibadah kolom, walaupun ibadah ini dilakukan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya inilah waktu yang Tuhan berikan. Kami mampu mengerti firman, sehingga kami mampu menjadi sahabat yang boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami. Sahabat yang mau mengikuti teladan Kristus. Jadikan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman di tengah kehidupan ini. Bapa di sorga, Engkau kiranya memberkati kehidupan keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan orang tua yang menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tugas kerja tanggung jawab yang ada pada kami, kiranya kami mampu lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami percaya Engkau yang menuntun dan mengarahkan kami. Karena itu Bapa, ketika kami melakukannya, benar-benar kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semua itu mendatangkan berkat dalam kehidupan rumah tangga kami. Jadikan kami sebagai orang tua yang boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Anak-anak dalam menjalankan tanggung jawab boleh menyenangkan hati orang tua, memberi kebahagiaan dan sukacita. Dan karena itu ketika ada didikan yang diberikan, benar-benar menjadi berkat bagi anak-anak kami, sehingga kami boleh merasakan bagaimana penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Bagi orang tua kami di usia yang lanjut, boleh menikmati kehidupan bersama dengan anak cucu dalam kebersamaan, dalam pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pelayan khusus Penatua dan Syamas yang ada di kolom 1 sampai kolom 10. Tuhan kiranya memberkati tugas pelayanan mereka, walaupun dalam
suasana wabah pandemi COVID-19. Tapi kami percaya sukacita melayani tetap dimiliki. Dan karena itu Bapa, Engkau kiranya memberkati Komisi Kategorial BIPRA, UPK dari kolom 1 sampai kolom 10, Komisi Kerja, Kelompok Fungsional Lansia, BPPJ, panitia, pegawai, kostor dan pendeta. Sukacita melayani tetap dimiliki, sehingga bersama-sama dengan jamaat kami merasakan ada sentuhan kasih, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami percaya Engkau yang ada bersama dengan kami. Situasi yang sementara kami hadapi saat ini, pandemi COVID-19, tidak membuat kami untuk hidup dalam ketakutan, tetapi kami hidup dengan penuh sukacita, karena kami percaya Engkau yang akan membentengi kehidupan kami. Dan karena itu kami tetap terus hidup bersih dan sehat, memperhatikan anjuran pemerintah, sehingga kami boleh terlepas dari virus COVID-19. Karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan tuntun sehingga itu boleh dimengerti oleh seluruh masyarakat. Bagi mereka yang saat ini sementara berjuang memberi diri untuk melayani mereka yang menderita virus tersebut, Tuhan kiranya yang bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka tetap sehat, kuat, sukacita untuk menjalankan tugas tanggung jawab, sambil berdoa Engkau memberkati keluarga mereka masing-masing. Ketika mereka mengalami virus tersebut, Tuhan juga menolong mereka. Dan kami percaya mereka pasti disembuhkan. Dan waktu Tuhan yang terjadi di tengah kehidupan ini. Karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami sebagai umat manusia. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk pemimpin kami, pemimpin yang ada di pusat, presiden, wakil presiden bersama dengan para menteri, pemimpin yang ada di daerah kami, Bapak Gubernur bersama dengan wakil gubernur, pemimpin yang ada di kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, lingkungan. Tuhan kiranya berkenan menolong mereka, memberi kesehatan, sehingga benar-benar tanggung jawab sebagai seorang pemimpin mereka boleh kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sambil berdoa, Engkau kiranya memberkati seluruh masyarakat untuk
tetap menjalankan tanggung jawab sebagai masyarakat yang peduli dengan segala program-program dari pemerintah. Ketika ada upaya untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Semua boleh berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Bapa, di malam ini pun kami berdoa bagi anggota jamaat yang boleh merayakan hari ulang tahun pribadi ataupun ada yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya berkati sukacita mereka. Dan biarlah kesehatan dan kekuatan tetap terus menjadi bagian kehidupan mereka. Bagi mereka yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan iman untuk mampu mengatasi setiap pergumulan hidup. Kami berdoa di malam ini, kami boleh memberi persembahan. Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk kemudian dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Bagi mereka yang diberi kepercayaan untuk mengelola persembahan ini, Tuhan pun memberkati mereka. Engkau kiranya memberkati multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah dalam tugas kerja mereka. Mereka boleh kerjakan dengan penuh kesabaran dan ketaatan dalam tuntunan Roh-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah ini diundang berdiri. Mari kita melakukan klik nomor 148. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menerangi jalanmu dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kamu damai dan sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah kolom di malam ini telah selesai.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.